berani gitu. Biar yang di belakang kamera, yang temen gue yang belakang kamera juga paham gitu kan. Soalnya kan menjadi seorang konselor yang mampu memberikan pelayanan konseling harus memiliki latar belakang pendidikan psikologi yang terbaik. Gak perlu khawatir, Fakultas Psikologi UHAMKA dengan program studi psikologi S1 dan telah terakreditasi A adalah jawabannya. Jadi konselor? Bisa. Manajer atau staf HRD? Bisa. Staf psikolog rumah sakit? Juga bisa. Atau bahkan bekerja di kementerian? Semuanya juga bisa. Apalagi dosen-dosen di sini merupakan pengajar yang ahli dan berkompeten di bidangnya. Kamu akan mendapatkan pengajaran yang terbaik di sini. Bersama UHAMKA, wujudkan mimpimu di masa depan. Yuk kuliah di UHAMKA. Kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Oh my god, 100 kali ya kita hari ini ya. Iya. Gimana kabarnya? Baik, basa-basi yang paling basi. iya, nggak apa-apa, baik-baik aja. Baik-baik aja. Kalau kabar sama Ayang Bebe gimana? Maksud ditanyain. Dia kok, bukan aku tuh. Ini siapa sih? Enggak, rasa percaya diri ya kembali setelah yang kemarin ya. Oh gitu. Iya, oke deh. Gimana? Tapi kalian punya nggak sih punya punya pacar? Ya kayak saya aja punya. Gimana kita mau teman? Kita mau dua orang ini. Gimana? Enggak. Tadi paling Udah punya, tapi terus kapan terakhir punya pacar? Kayak setahun yang lalu deh. Kamu? 2 tahun setengah yang lalu. Ada Enggak. Biasanya yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh enggak. Apalagi yang sebelah. Ya gitu ya. Karena kita baru tahu fakta itu kemarin. Ternyata, wah, nggak mungkin. Biasanya yang belakang kamera juga. Oh gitu. Iya gitu. Kalau boleh tahu, dulu udahannya tuh karena apa? Karena ini punya pasangan yang gak setara. Iya, benar? Enggak. Oh enggak. Enggak karena apa? Jangan-jangan kayak yang episode kita lalu lagi. Aduh. Karena jarak. Kalau kamu gimana? Karena gak setara atau gimana? Enggak sih, karena orang ketiga. Oh, itu benar. Yang episode yang lalu benar ternyata. Udah kita ulik juga ternyata benar ya. Oh, oke. Aku kan belum ada ya waktu itu, jadi aku nggak tahu nih. Oh iya. Tapi emang lagi trennya kayak katanya setara ya guys ya. Benar. Setara gitu. Tapi menurut kalian setara tuh apa? Dalam kita kayaknya ngomonginnya jangan pacaran dulu. Jangan ada yang berhubungan dulu. Kira-kira setara menurut kalian tuh apa? Betul. Kayaknya dalam relationship gitu. Sebelum di sana. Oke. Setara menurut gue berarti kalau tidak di dalam relationship mungkin ini ya sama-sama kalau kata nyokap gue sama-sama misal yang berpendidikan sesama pendidikan. Terus yang mungkin ibaratnya bahasa kasarnya yang kaya sama yang kaya gitu. Wah, sama nih langsung kayak lagi viral, lagi rame yang lagi dibahas sekarang. Katanya kita tuh harus cari yang setara. Yang sama. Tapi lagi disalahartikan sama banyak orang sekarang. Katanya kalau kita S1 dia harus S1. Katanya kalau kita kaya dia harus kaya. Ternyata artis setara itu nggak kayak gitu ya guys ya. Gitu ya. Kita jadi sini tuh sebenarnya pengen ngomongin tentang bahwa setara itu nggak selalu tentang hal-hal negatif. Sebenarnya nggak negatif juga sih ya itu kalau memang punya keinginan punya pasangan yang memang S1 sama-sama S1 atau punya pasangan yang memang kaya dan kaya ya itu sih nggak apa-apa sih ya. Itu nggak masalah. Masing-masing orang. Betul. Tapi emang maksudnya jangan sampai setara ini disalahartikan gitu loh. Karena kan banyak kan sekarang tuh orang-orang FOMO ya. Jadi kayaknya kalau ada temannya yang punya pasangan yang dia punya sama-sama kaya misalkan, terus dia juga pengen, gue juga gitu. Karena yang lagi rame sekarang itu mungkin karena trennya baru ya, ada yang bikin satu unggahan di TikTok yang seperti itu, jadi malah ikut-ikutan. Jadi lama-lama netizen malah
oh kok emang harus gitu ya? Padahal aku nggak kayak gitu lah, pas sampai ada yang nge-stitch loh. Padahal aku aja keluarganya nggak cemara, tapi keluarga dia nggak cemara. Aku sampai sekarang masih sama dia kok. Ternyata gitu. Masih banyak. Ternyata emang nggak harus 50-50. Ternyata aku bisa 40, kamu bisa 60 sometimes. Ternyata kita harus saling melengkapi kalau di dalam hubungan relationship gitu. Nggak harus sama, setara dalam konteks sama. Gitu. Berarti kalau Dila kan udah pasti menolak adanya konsep setara yang lagi booming ini kan. Kalau Nabila sendiri sama Alia gimana? Setuju? Gue sih enggak ya, karena menurut gue enggak harus selalu yang S1 sama yang S1, yang kuliah harus sama yang kuliah, yang kaya harus sama yang kaya, itu enggak. Kayak ibaratnya apa ya, enggak harus selalu lu sama orang yang setara sama lu, karena balik lagi sih jadi mempertanyakan ke diri sendiri, emangnya orang mau sama gue gitu walaupun udah setara gitu. Kalau aku setuju, tapi setaranya tuh bukan yang dalam misalnya pendidikan gitu, lebih ke kayak misalnya mental akunya udah stabil tapi dianya belum stabil, itu tuh justru bakal susah banget gitu hubungannya tuh, jalanannya menyesuaikannya juga susah. Jadi menurut aku mental tuh harus setara juga sih. Terus kayak rasa khawatir kita tuh kayak harus setara juga supaya kita tuh nggak dibilang kok terlalu posesif sama dia gitu kan. Kemarin baru aku post kayak gitu. Iya kan? Terinspirasi kayaknya. Iya, karena nggak harus. Jangan sampai rasa khawatir kita itu dianggap posesif oleh pasangan kita. Nah itu cintanya harus sama-sama setara. Betul. Aku mau sama kamu, kamu mau sama aku, gitu. Lucu banget sih Tapi benar aku setuju. Karena sebenarnya bukan soal setaranya sih, soal sejajarnya. Gimana caranya kamu menurunkan ego kamu untuk bisa nerima kekurangan satu sama lain, gitu sih sebenarnya. Bukan berarti yang misalkan cowoknya nggak S1, ceweknya S1 harus disamaratakan, bukan kayak gitu. Tapi maksudnya gimana caranya? Mungkin dari sudut pandang yang lain, ceweknya mungkin lihat si cowok ini dari seberapa komitmennya dia sama omongannya, seberapa bertanggung jawabnya dia sama perlakuannya dia ke perempuan ini, kayak gitu mungkin ya. Karena kalau disalahartikan jadinya kayak seakan-akan memaksa salah satunya nih, jadi harus mengikuti si yang sudah tinggi gitu. Pressure ya jadinya. Iya, jadi malah kalau dalam hubungan kayak gitu jadinya malah nggak baik ya kan. Karena ada yang jomplang, ada yang ngerasa bahwa ternyata aku nggak kayak kamu. Apa kamu bisa nerima aku dengan kamu udah S2 tapi aku aja S1 belum. Gitu misalkan gitu. Nggak harus seperti itu. Jadi ajang kompetisi. Benar. Ternyata ajang kompetisi nggak ada di pertemanan atau lingkupan luar aja ya. Ternyata dalam hubungan bisa. Dalam hubungan juga bisa. Lucu sih ya. Lucu sih. Harusnya kan saling support ya. Iya kan harusnya saling support, saling dukung ya satu sama lain. Maunya apa ya udah didukung gitu. Oke, berarti kalau misalkan ditanya kenapa kira-kira kita harus punya pasangan yang setara yang memang sudah baik ya, bukan kita udah nggak lagi ngomongin setara yang disalahartikan ini. Kira-kira menurut kalian kenapa hal itu penting di dalam satu hubungan, di dalam satu relationship gitu? Karena biar ada timbul rasa saling nggak sih? Kalau di dalam hubungan nggak ada rasa saling sayang, nggak ada rasa saling support, ya untuk apa adanya hubungan itu? Apalagi di ranah mahasiswa kan butuh banget support system. Support system itu dia. Support system sampai skripsi apa lulus? Sampai ditinggal ya? jangan dong. Ya kan katanya dengar cuma sampai skripsi. Kadang nggak sampai. Itu kebanyakan. Awal doang yang menggubu-gubu. Akhirnya udah ada yang selesai skripsi gitu. Ditinggal. Padahal udah ada namanya di skripsi. Iya. Tapi nggak ada loh orang yang aku tahu dia udah skripsian cuma nama ceweknya nggak ditulis sama temennya. Kayak ada yang rasanya. Aduh, siapa tuh? Aku tanya, kok nggak ditulis namanya? Ya. Aduh, kalau gue sih jadi ceweknya kayaknya akan marah deh. Kayak kok kamu nggak masukin nama aku? Kamu masukinnya nama dia. Emang aku nggak sepenting itu? Iya. Emang aku nggak bantuin ya? Emang aku nggak setara sama kamu? Iya. Aduh. Iya benar kata Alia tadi. Ya maksudnya
karena harus ada rasa saling. Kalau nggak ada rasa saling, gimana mau menjalani hubungan itu? Sama kayak kata Nabila tadi, rasa cemburu itu kita itu dianggap malah jadi rasa posesif, ngeganggu. Ya. Iya, penting yang rasain sama itu menurut aku cintanya, sayangnya. Ternyata dia nggak, kalau aku kayak gini sakit hatinya, aku jangan kayak gini deh, walaupun aku nggak suka. Kalaupun aku nggak suka itu ya udah demi dia aku ngalah, nurunin egonya. Betul, gitu. nurunin egonya itu sih paling penting. Susah soalnya nurunin ego, apalagi kalau udah punya prinsip yang berbeda ya, karena lagi-lagi kalau ngejalin hubungan kan pasti bukan cuma tentang satu orang ya, tapi udah dua. Kita harus nyamain tuh sama-sama egonya, harusnya mau dibawa kemana nih gitu. Apalagi kalau udah sama-sama yang memang tujuannya bukan sekedar pacaran aja gitu. Udah komitnya udah jelas. Ya, walaupun kita nggak tahu nih guys, apakah benar dengan dia, apakah dia akan berjodoh dengan saya gitu. Apakah dia benar-benar menaruh hatinya kepadaku atau separuh aja nih. Iya. Kan kita nggak tahu. Cuman ya tugas kita adalah menjalannya. Kalau kata orang-orang sih yang wajib itu menjalaninya, berusaha untuk menjaganya. Perihal hasil itu adalah gimana nantinya. Bonusnya wajibnya itu gitu. Yang penting kita udah berusaha ya, gitu. Keren banget ya kali ini. Gila. Gue kalau tapi dulu. Iya gitu. Iya, paling suka itu banget ya. Iya, paling suka nanti kalau ada undang lagi ya. Ya kalau masalah ini gitu, biar yang di belakang kamera, yang temen gue yang belakang kamera juga paham gitu kan. Soalnya kan ini sebelahnya juga ya. Cuman masih belum kelihatan. Terus kalau menurut Nabila gimana? Tadi kan aku kalau dia memang saling sama juga menurunkan ego. Kalau Nabila lebih ke setara kayak pemahaman sih, kalau aku lebih ke pemahaman aja gitu, supaya ngejalaninnya tuh nggak susah. Soalnya aku tuh nggak suka ya hubungan yang ribet-ribet gitu. Aku nggak suka ya. Kayak jadi itu banget ya. Iya, lanjut Bil. Apa lagi? Udah sih Kak, dari aku itu aja. Iya. Yakin? Ntar belakang. Iya. Kan jadi dibongkar semua. Aduh. Oke, berarti terakhir kali ya. Silakan siapapun yang mau ngasih pesan atau sekedar omongannya tentang menjalin hubungan yang baik itu sebenarnya gimana? Nggak cuma harus nggak gimana nih biar nggak menyalahartikan setara gitu. Apa ya? Silakan. Kadila Teguh. Mario Teguh Golden Way. Dia Teguh. Selama yang aku lihat ya, katanya harus cari sama-sama yang setara. Aku setuju, cari harus sama yang setara. Tapi konteksnya itu bukan setara masalah pendidikan, finansial, lo anaknya siapa, lo darah biru atau lo apa. Tapi masalahnya setara itu adalah sama-sama yang sama-sama punya rasa sayang yang sama. Di saat gue lagi 90, mungkin lo lagi 10 dan gue akan lengkapin 90 lo yang gak ada itu gitu. Di saat gue 10 ternyata gue butuh 90-nya, ternyata ada di lo gitu. Ya sama kayak kata-kata orang, jadiin pasangan lo itu rumah ternyaman lo, sama seperti keluarga gitu. Jangan sampai bukan gini ya, orang lagi puasa ya, ya. Jadi konsep setara itu nggak melulu tentang harta, financial, yang materi yang lo punya, tapi tentang seberapa bisa lo menjaga perasaan pasangan lo itu, seberapa bisa lo menghargai perasaan pasangan lo itu di saat dia lagi butuh lo, ternyata lo harus ada buat dia, dan sebaliknya begitu. Gitu. Keren banget. Ya, terima kasih ya, Bos. Enggak, kayak itu harus juga sama Alia. Cara terserah. Kalian juga harus sama kali. Iya, dulu boleh silakan. Ya kalau buat aku sih sama sebenarnya kayak Dila. Setara yang dimaksud di sini adalah bukan lagi soal menyetarakan finansial, pendidikan. Bukan lagi soal tentang itu, tapi gimana soal kalian sama-sama menghargai pasangan kalian maunya gimana, sama-sama bisa nurunin ego kalian.
sama-sama ngertiin, jadi nggak ada yang saling ngerasa gitu. Karena kalau misalkan pasangan satu lagi sedih, ya udah yang satu ngayumin. Begitupun sebaliknya, dan itu kayaknya agak sedikit susah ya di zaman sekarang untuk bisa sama-sama nyari yang kayak gitu. Pesannya adalah kalau memang kalian sudah menemukan yang tepat, tolong dijaga. Itu aja sih. Benar. Jaga. Jangan sampai lu nyesel terakhir. Betul, karena lumayan susah ya untuk menjaga kesetaraan dalam hal saling menyayangi, mencintai, mensupport, selalu ada, itu kayaknya susah. Terakhir nggak harus 50-50 ya. Ingat, nggak harus 50-50. Nggak harus 50-50 guys. Karena sometimes lo kalau ternyata lo kurang 40, pasangan lo itu yang akan nyelamatin lo. Sama mungkin kayak keluarga mungkin bisa juga kan. Nggak perlu tentang pasangan. Betul, setuju banget. Dari Ali ada, dari Nabila ada? Kira-kira Sudah terwakilkan. kita bijak banget berarti ya. Iya, aduh ya. Makanya Kalau yang ini pengalaman ya, kalau ini berbau umur ya. BTW juga jurusannya ya. Agak mengerti ya. Oke deh kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Juga share video ini ke teman-teman lainnya. Jangan lupa tetap di komen, kasih kita saran-saran menarik. See you semuanya. Dadah.